Kenaikan harga LPG non-subsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg per tanggal 10 Juli mulai berdampak pada warga. Di Jalan Murah Raya, Desa Sindang, Indramayu, Jawa Barat, pemilik pangkalan gas menyebut omset penjualan mereka turun drastis. Harga LPG 5,5 kg naik dari Rp89.000 menjadi Rp100.000. Sementara untuk LPG 12 kg dari Rp191.000 menjadi Rp231.000. Penjualan kita itu sudah drop kurang lebih 80%, bahkan sudah 90% dari total penjualan kita di 2012-2013. Dulu kita bisa peak sampai 6.000, 7.000, bahkan 11.000 per bulan. Sekarang kita hanya 500 per bulan, kurang lebih. Sementara kenaikan harga bahan pokok terus dikeluhkan warga. Di pasar tradisional, baik penjual maupun pembeli mengeluhkan dampak kenaikan harga bahan pokok yang hampir bersamaan. Seperti di Pasar Palmerah, Jakarta. Mulai dari beras, tepung terigu, telur ayam, hingga cabai merah, semua harganya naik cukup signifikan. Kalau telur naiknya sekarang jualnya per kilo 28 sampai 29, naik 1.000 per kilo. Jadi bingung, saya juga mau dagang juga harus naik kan, karena kan naiknya itu nggak di terigu aja, semua hampir sembako itu naik. Dari sayur-sayuran, kirain cabai aja naik, nggak tahu itu merubah semuanya ikut naik. Belinya nggak ada. Harga yang semakin naik, serta kebijakan penyesuaian harga LPG non-subsidi dikhawatirkan bisa memberikan kontribusi terhadap inflasi. Badan Pusat Statistik mencatat ada kenaikan inflasi 2 bulan terakhir. Di bulan Mei, inflasi sebesar 0,40% dan naik di bulan Juni 2022 ke angka 0,61%. Angka inflasi secara keseluruhan di tahun 2022 sejak bulan Januari hingga Juni berada di angka 3,19%. Dalam program Sapa Indonesia Malam, peneliti Indef menyebut perang Rusia-Ukraina dan perubahan iklim global menjadi pemicu berbagai kenaikan harga termasuk pangan. Memang di-trigger oleh perang Ukraina dan Rusia gitu ya, jadi memicu kenaikan harga-harga pangan. Nah, itu secara keseluruhan. Cuman ada juga mungkin ini berlanjut ya untuk ketika harga energi naik, juga distribusi cost juga naik untuk penjual gitu ya. Dan juga ditambah juga perubahan iklim dari secara global ya, climate. Ini merubah dari struktur atau perubahan cuaca gitu, sehingga mengganggu produksi dari beberapa tanaman pangan. Pemerintah diharapkan dapat mengendalikan harga pangan agar tidak berdampak pada tingkat inflasi nasional. Tenaga ahli utama kantor staf presiden menyebut ada berbagai antisipasi stabilisasi harga pangan, seperti bantuan langsung tunai, serta memastikan kebutuhan warga tersedia di pasar dengan kerjasama antara daerah produksi dan konsumsi. Antisipasi itu macam-macam. Kalau untuk lapisan menengah bawah atau bawah, itu sudah hampir pasti dengan bantuan langsung tunai ya, dengan beberapa macam variasinya. Nah, kalau untuk menengah ke atas atau plus produsen, jadi antisipasi untuk meningkatkan produksi produktivitas itu wajib hukumnya. Tidak bisa tidak, karena walau bagaimanapun ini tidak berdiri sendiri karena berkait dengan sistem pertanian, dengan dimensi kepastian harga. Jadi setidaknya kalau petani panen itu dibeli. Kita berharap jangan sampai petani tidak mendapat harga yang layak. Itu sangat penting. Karena di satu sisi petani perlu penghasilan, sehingga dia untuk membelanjakannya lebih yakin, ya, lebih ada lebihnya lah. Tapi untuk daerah-daerah konsumsi, sentra-sentra konsumsi, kota-kota besar, itu memastikan bahwa semuanya tersedia di pasar. Semua tersedia di pasar, Satgas Pangan itu bekerja. Kebetulan ya Satgas Pangan, mudah-mudahan tidak terlalu galak juga. Kalau galak bisa berarti kontraproduktif. Tapi setidaknya menjadi penjaga. Pemerintah
harus berusaha menstabilkan harga kebutuhan pokok demi menjaga daya beli masyarakat. Secara berkelanjutan, stabilnya harga pangan dan sembako juga dapat memulihkan perekonomian nasional. Tim Liputan, Kompas TV.